Hai semuanya, selamat datang di Dale Dark Tales, tempat di mana aku akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Kita lanjutkan kisah horor berjudul The Old Hospital, karya Sri Maryati. Jangan lupa untuk langsung ke karyakarsa.com untuk membaca langsung kisah ini dan karya lainnya dari Sri Maryati, dan kasih support kalian ke setiap karyanya di Karya Karsa. Dan kalau kalian suka dan ingin terus mendengarkan kisah horor dan misteri untuk aku ceritakan di channel ini, support aku dengan kasih like dan subscribe channel ini. Kita langsung ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dimas yang berada di basement mengambil ranselnya kemudian mengunci pintu mobil. Suasana di area sekitar basement begitu sepi dan juga penerangan yang kurang maksimal. Terbukti beberapa spot masih terlihat gelap dan menyeramkan, membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Kayaknya gue salah milih apart deh buat Rani, ucapnya dalam hati masih diselimuti rasa ketakutan. The Old Hospital, Chapter 3, Apartment. Mungkin ini jalan yang terbaik, memulai lagi semuanya dari awal untuk melupakan kekecewaan yang terlanjur didapatkan. Setelah melewati perjalanan yang panjang, dan masing-masing dari mereka diganggu oleh makhluk tak kasat mata, membuat perjalanan menjadi suram dan tidak nyaman. Apalagi Rani, yang akan memulai hidup barunya. Belum aja mulai, ia bahkan sudah disambut oleh sosok kuntilanak dan mengalami mimpi buruk yang sama ketika ia dirawat di rumah sakit, membuat perasaannya menjadi tak karuan dan khawatir. Tepat pukul 22 malam, tibalah mereka di sebuah apartemen yang letaknya sedikit jauh dari rumah sakit. Mau bagaimana lagi, cuma apart ini satu-satunya tempat yang didapat oleh Dimas melalui sebuah aplikasi. Jadi sebenarnya Dimas sendiri pun belum pernah melihat secara langsung apartemennya. Ditambah lagi kepindahan Rani yang mendadak. Gedungnya terlihat biasa saja, layaknya seperti gedung apartemen pada umumnya, dengan dominasi dinding cat berwarna putih yang terlihat kusam. Mungkin karena sudah lama dan belum dicat ulang, gedungnya juga terlihat sedikit tua. Ditambah suasana sekitar tampak begitu sepi. Gimana sih lo, Dim? Milih apartnya kok sepi gini? Ujar Rani. Positif thinking aja, Ran. Ini kan udah malam, makanya sepi, jawab Dimas sekenanya. Padahal semenjak ia melihat penampakan di jalan tol tadi, suasana hati dan perasaannya sudah tidak enak. Rani yang mengedarkan pandangannya ke sekeliling merasa hawa di sekitar cukup dingin. Mungkin karena banyak pepohonan, makanya udara di sini dingin saat malam hari, seperti yang Dimas katakan. Ia mencoba berpikir positif. Meskipun gedung apartemen terlihat biasa saja, tidak seperti gedung-gedung yang ada di pusat kota, apartemen ini ternyata menyediakan parkiran mobil di basement, layaknya apartemen lainnya. Rani mengira bakalan memarkirkan mobilnya sembarangan, mengingat kondisi bangunan dan juga daerah sekitar yang berada di pinggiran kota kecil. Sambil berjalan ke unit 707, unit apartemen Rani, keduanya pun mengobrol untuk memecahkan kesunyian. Habis ini langsung istirahat aja, Dim, besok kan lo mesti balik, ujar Rani. Enggak, gue temenin lo buat pergi ke rumah sakit. Lo belum tahu tempatnya kan? Jawab Dimas lagi. Ya ampun Dimas, Rani Azelia bukan anak kecil lagi. Gue bisa cari lokasinya sendiri kok, jawab Rani lagi. Beneran gak apa-apa? Tanya Dimas memastikan. Beneran Dim, jadwal gue besok shift malam, jadi masih bisa cari lokasinya dulu, jawab Rani lagi. Sampai di lantai 7, mereka berjalan menyusuri koridor, melewati beberapa pintu, dan akhirnya menemukan unit 707. Dimas membuka dengan password PIN. Pintu yang akhirnya terbuka menampilkan pemandangan yang gelap gulita tanpa pencahayaan. Saat lampu dinyalakan,
tampak pemandangan perabotan yang sudah ada namun ditutupi oleh kain putih. Apartemen yang Rani sewa saat ini tidaklah besar, hanya ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, kemudian ruang TV dan dapur itu digabung, dan ada gudang kecil di sebelah pintu masuk, jadi tidak begitu luas. Sesuai requestan Rani pada Dimas, karena tinggal sendirian, makanya ia tidak ingin tinggal di tempat yang luas. Ran, lo duluan aja ke kamar mandi, biar cepet. Udah malam banget nih soalnya gue mesti mindahin box, terus koper, dan barang-barang lainnya, ujar Dimas pada Rani. Mau gue bantuin gak? Tanya Rani. Gak usah, yang ada lo malah ngerepotin. Dimas malah mencibir Rani, yang dibalas dengan pukulan kecil di pundak Dimas. Rani mengambil handuk dan peralatan mandi dalam koper mini berwarna silver miliknya, kemudian berlalu ke kamar mandi. Dimas sudah mempersiapkan baju ganti yang telah ia siapkan sebelum keberangkatan, namun tertinggal di dalam mobil. Ia menggerutu sendiri karena kebodohannya. Terpaksa Dimas harus balik lagi ke basement. Dimas tahu bakalan menginap. Kalau langsung balik tidak mungkin, soalnya ia balik menggunakan kendaraan umum. Walaupun memaksa pulang malam itu juga, tidak akan bisa. Jadwal kereta terakhir keberangkatan sudah dari 2 jam yang lalu. Mama Rani meminta tolong pada Dimas agar mengantar Rani karena takut kalau putri sematawayangnya menyetir mobil jarak jauh sendirian. Tapi sebenarnya, walaupun tidak dimintai tolong, Dimas pun dengan senang hati bisa membantu. Sehabis kecelakaan, Rani masih belum diperbolehkan membawa mobil jarak jauh, seperti berpergian keluar kota. Hanya boleh digunakan untuk pergi ke apartemen dan rumah sakit. Ibunya melarang Rani sering-sering memakai mobil. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, usahakan memakai kendaraan umum atau berjalan kaki. Makanya Dimas mengantarkan Rani biar dia yang menyetir mobil. Memang segitu ketatnya pengawasan mama pada Rani sekarang, mengingat Rani adalah anak satu-satunya. Ran, gue balik ke bawah dulu ya, ransel gue ketinggalan di mobil. Dimas setengah berteriak memberitahu Rani yang sudah berada di dalam kamar mandi. Tapi tidak ada sautan, barangkali tidak kedengaran. Dimas pun kembali ke basement mengambil barangnya yang ketinggalan. Sedang asiknya mandi, tiba-tiba air shower mati. Rani yang tengah syampoan itu matanya terasa sangat perih. Dimas, jangan bercanda, gak lucu tahu. Rani belum mendapat jawaban dari Dimas. Jelas, soalnya memang lagi keluar. Dim, yang bener dong, mata gue perih nih, gue lagi syampoan. Teriak Rani lagi dari dalam kamar mandi. Rani mencoba meraba-raba, hendak menghidupkan shower. Sedang mencari keran shower, tangannya menyentuh sesuatu, seperti rambut. Ia sempat ragu dan mencoba memaksa membuka mata. Seketika itu juga shower kembali menyala dan Rani tidak melihat apapun. Awas ya lo berani ngerjain gue. Masih tidak mendengar balasan dari Dimas. Tapi jujur, tangannya tadi memang seperti menyentuh rambut. Daripada berlama-lama di kamar mandi, lebih baik ia segera menyelesaikan mandinya. Suasana rumah tampak begitu sepi. Baru saja Rani meninggalkan rumah, mamanya sudah sangat merindukan putri sematawayangnya yang sangat ia cintai itu. Semoga saja Rani bisa membuka lembaran baru dan melupakan segala kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian yang dialami putrinya tidak hanya membuat ia sedih, tetapi juga Rani sendiri. Dan sahabat-sahabatnya turut sedih atas apa yang telah menimpa Rani. Saat mamanya Rani hendak pergi ke kamar, sekelebat terlihat bayangan hitam melintas. Mencoba menoleh ke belakang, namun tidak melihat apapun. Mungkin cuma perasaan aja, ucapnya kembali melanjutkan langkah ke kamar. Tak lama berselang, setelah mamanya Rani memejamkan mata, belum benar-benar tertidur, bunyi notifikasi dari handphonenya terdengar. Mama Rani duduk melirik jam sekilas, menunjukkan pukul 00:55. Kemudian mengambil handphone di atas nakas, terlihat dari layar ponsel pesan dari Rani. Ma, Rani sudah sampai. Tulis pesan itu. Dalam hati mamanya berkata,
tumben Rani mengirimkan pesan. Mungkin karena udah malam barangkali ya. Mama Rani kembali meletakkan handphonenya ke nakas dan mematikan lampu lalu melanjutkan tidurnya. Baru akan memejamkan mata, ia mendengar suara tangisan wanita berasal dari arah kamar mandi. Mama Rani langsung duduk dan kembali menyalakan lampu. Suara yang tadi ia dengar samar kini semakin jelas. "Siapa?" Tak ada jawaban. Mama Rani tidak melepaskan pandangannya ke arah kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Suara yang tadinya jelas, sekarang sudah tidak ada. Menghilang seketika. Karena sudah didera rasa kantuk, Mama Rani tidak memperdulikan hal tersebut. Baginya yang dulu juga seorang perawat, kejadian barusan sudah sering ia alami. Karena lelah, Skan kembali tidur. Posisinya menyamping dan membelakangi kamar mandi. Di kasur, ia tidak tidur sendirian. Melainkan, ada pocong yang bermuka gosong yang tiduran sambil menghadap ke arah mamanya Rani. Dimas yang berada di basement mengambil ranselnya kemudian mengunci pintu mobil kembali. Suasana di area sekitar basement begitu sepi dan juga penerangan yang kurang maksimal. Terbukti beberapa spot masih terlihat gelap dan menyeramkan, membuat bulu kuduk Dimas berdiri. "Kayaknya gue salah milih apartemen deh buat Rani," ucapnya dalam hati masih diselimuti rasa ketakutan. Tanpa berpikir panjang, secepat kilat ia berjalan kembali ke atas. Karena begitu sepi, bahkan suara langkah kakinya sendiri pun bergema. Saat berjalan, Dimas merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Bunyi suara langkah kaki, bukan hanya miliknya, tapi seperti ada milik orang lain. Saat ia berhenti, langkah kaki itu pun ikut berhenti. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ada apa sih ini sebenarnya? Belum pernah gue ngalamin kejadian aneh kayak gini. Dimas yang sedang gerutu sendirian gak jelas, tiba-tiba pundak Dimas disentuh seseorang. Dimas yang kaget langsung menoleh ke belakang. Matanya sakit karena silau cahaya senter yang diarahkan ke wajahnya. "Ngapain di sini, Mas?" tanya seorang satpam. "Ya elah Pak, bikin kaget saya aja. Jantung saya mau copot ini Pak," ujar Dimas. "Saya tanya Mas, ngapain di sini?" tanya satpam itu lagi. "Oh, saya ngambil barang yang ketinggalan di mobil Pak. Teman saya baru aja pindah ke apartemen ini di unit 707, jelas Dimas. Dilihat dari ekspresi wajah si Pak Satpam, mukanya seperti kaget tapi sebisa mungkin disembunyikan agar tidak disadari oleh Dimas. "Oh, penghuni baru rupanya," ujar satpam itu lagi. "Saya pikir tadi Mas maling." Melihat gelagat Dimas seperti orang yang curiga padanya, Pak Satpam mengalihkan pembicaraan dengan gurauan. "Bisa aja Bapak. Kalau gitu saya pamit ke atas dulu ya Pak," sahut Dimas lagi. "Iya silakan Mas," kata satpam itu. Dimas pergi dan diiringi oleh tatapan aneh yang sulit diartikan dari Pak Satpam. "Semoga saja temannya selama tinggal di sini baik-baik aja ya Mas," ucap Pak Satpam dengan nada pelan. Tatapan seolah seseorang sedang menyembunyikan sesuatu atau rahasia yang entah apa. Di dalam apartemen, Rani yang sudah menyelesaikan mandinya sedikit terkejut ketika mendapati Dimas tidak ada. Jadi barusan kenapa airnya bisa tiba-tiba mati ya? Rani mencoba berpikir positif. Mungkin saja tadi karena memang unit ini lama kosong, jadi air sedikit macet. Rani pun memutuskan duduk di sofa sambil membaca buku, lecture note radiologi, menunggu Dimas balik. Selang beberapa menit, "Dari mana lo?" Tiba-tiba Rani bertanya langsung ke Dimas. Ran, lo udah siap? Kalau gitu giliran gue ya. Udah lengket banget nih badan rasanya," sahut Dimas. "Gue tanya, lo dari mana Dimas? Malah abaikan pertanyaan gue lagi," tanya Rani lagi. "Dari basement, ransel gue tadi ketinggalan di mobil," jawab Dimas.
Kok lo gak kasih tahu gue sih kalau lo pergi? Tanya Rani lagi kepada Dimas. Udah Bu Dokter, tapi dasar lo nya aja yang kagak denger. Mereka berdua pun akhirnya sama-sama tertawa. Bagi orang lain mungkin tidak ada hal yang lucu. Apa yang harus diketawain? Namun begitulah kedua sahabat ini kalau lagi berantem kecil. Beda pendapat atau apapun itu, ujung-ujungnya selalu diakhiri dengan tawa. Persis seperti yang mereka lakukan saat mereka masih kanak-kanak. Tanpa mereka sadari, ada suara ketawa yang ikut nimbrung bersama suara tawa mereka.